Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana ini adalah informasi unik dan sangat lucu terkait dengan pendataan honorer non-ASN melalui aplikasi pendataan honorer non-ASN BKN. Bapak Ibu, video ini akan menyampaikan rincian data honorer non-ASN yang sah diterima di database BKN dan honorer yang dihapus dari database BKN. Nah, ada apa diterima dan dihapus Bapak Ibu? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Bima Haryawibisana, Kepala BKN, menyampaikan kabar kurang mengenakan bagi beberapa kategori tenaga non-ASN atau honorer. Informasi ini disampaikan oleh Kepala BKN dalam rapat kerja BKN bersama Komisi 2 DPR RI pada hari Senin lalu, tanggal 21 November 2022, beberapa hari yang lalu. Bima menyampaikan bahwa pihaknya akan menghapus 7 kategori honorer atau non-ASN dari database penataan BKN. Nah, ada apa dihapus Bapak Ibu? Tentunya ada alasan kuat dan mendasar kenapa harus dihapus. Bima mengatakan bahwa 7 kategori non-ASN atau tenaga honorer berikut ini tidak sesuai dengan surat Menpan RB dengan nomor B-185-M.SM.02.03/2022. Ini ada yang diusulkan yang tidak sesuai dengan kriteria dari surat Menpan, kata Bima dilansir dari beritasolraya.com dari kanal YouTube DPR RI. Sebelumnya, dalam kesempatan tersebut, Bima menyampaikan bahwa sebanyak 2.360.723 orang telah masuk dalam database pendataan non-ASN setelah diuji publik. Berikut ini adalah rincian jumlah tenaga honorer atau non-ASN dari 5 kategori jabatan berdasarkan hasil pendataan terbaru BKN. Pertama, pendidikan terdiri dari THK 2 45.604 orang, non-ASN 686.858 orang. Kemudian tenaga kesehatan terdiri dari THK 2 2.111 orang, non-ASN 203.188 orang. Kemudian penyuluh ada THK 2 sebanyak 2.429 orang dan non-ASN 72.003 orang. Tenaga teknis terdiri dari THK 2 sebanyak 57.733 orang dan non-ASN-nya sebanyak 552.722 orang. Tenaga administrasi terdiri dari THK 2 72.251 orang dan non-ASN sebanyak 665.824 orang. Dari angka tersebut, sebanyak 1.817.395 tenaga honorer atau non-ASN sudah menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dengan rincian sebagai berikut. Nah, sebelum masuk pada rincian Bapak Ibu, berarti angka ini 1.817.395 orang tenaga honorer non-ASN ini yang telah disertai dengan SPTJM pada pendataannya. Berarti ini adalah jumlah yang sah diterima di database BKN. Rinciannya yaitu THK 2 sebanyak 129.620 orang, non-ASN sebanyak 1.687.775 orang. Kemudian pusat sebanyak 55 orang, daerah sebanyak 425 orang. Adapun sisanya yakni 542.328 orang belum menyampaikan SPTJM. Rinciannya sebagai berikut. Nah, demikian juga Bapak Ibu yang jumlahnya 542.328 orang dengan belum menyampaikan SPTJM, maka ini tidak sah dan tidak diterima melalui database BKN.
Nah, jumlahnya atau rinciannya, pertama, THK2 sebanyak 50.508 orang, kemudian non-ASN sebanyak 492.820 orang, pusat sebanyak 12 orang, dan daerah sebanyak 108 orang. Kemudian, informasi lebih lanjut tentang penataan ini, katanya 7 kategori honorer yang akan dihapus dari database BKN. Dari angka-angka di atas, katanya BKN kemudian menyimpulkan terdapat 7 kategori honorer atau non-ASN yang akan dihapus dari database karena tidak sesuai dengan ketentuan. Jumlah total tenaga honorer yang akan dihapus adalah sebanyak 131.193 orang. Rinciannya yaitu sebagai berikut. 7 kategori honorer atau non-ASN yang akan dihapus dari database pendataan BKN antara lain, pertama, satuan pengamanan sebanyak 73.415 orang, tenaga kebersihan sebanyak 51.863 orang, pengemudi sebanyak 5.915 orang, masa kerja 1 tahun sebanyak 8.158 orang, usia di bawah 20 tahun sebanyak 189 orang. Ini sangat lucu Bapak Ibu ya. Sementara sudah ditetapkan ya batas usia pendataan itu minimal 20 tahun, sementara ini juga ada yang di bawah 20 tahun. Kemudian usia di atas 56 tahun sebanyak 1.599 orang. 1.599 orang. Kemudian tidak ada keterangan ijazah sebanyak 2.656 orang. Aneh juga ini. Di data padahal tidak ada ijazah. Tentunya kan ini pemerintah bertanya ada apa dasar pendataannya sementara ijazah tidak ada. Jadi itulah kelompok-kelompok yang mungkin bisa kita hilangkan dari database BKN kata Bima Arya Wibisana. Demikian informasinya Bapak Ibu. Cek kepastian datanya apakah Bapak Ibu yang mana kategorinya. Apakah kategori sah diterima di database BKN berdasarkan SPTJM atau dihapus dari database BKN oleh karena berbagai alasan karena memang mungkin tidak memenuhi persyaratan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.